Menjadi seorang ibu tentunya impian bagi setiap perempuan. Namun di era zaman modern seperti ini, peran seorang perempuan dikatakan sukses manakala ia sukses menjadi seorang ibu dan berhasil di dunia karir. Spesial di Hari Ibu, Timnet akan berbincang langsung dengan salah satu tokoh inspiratif dari Kota Denpasar. Beliau cantik, ramah, dan bersahaja. Banyak peran yang beliau lakoni, mulai dari menjabat sebagai Bunda PAUD Kota Denpasar hingga Ketua PKK Kota Denpasar. Inilah sosok tersebut, istri orang nomor 1 di Kota Denpasar, Ibu Sely Darmawijaya Mantra. Selamat pagi, Bu Sely. Pagi, Mbak Vera. Waduh, ini pagi-pagi udah di dapur aja nih, Bu. Ngapain ini, Bu? Biasa, tugas ibu rumah tangga seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya. Pagi-pagi mempersiapkan sarapan buat si kecil. Iya, 2 anak saya udah menikah. Jadi dia udah ngurus rumah tangganya masing-masing, tinggal mengurus si kecil yang masih duduk di kelas 6 SD. Jadi setelah mengurus kecil, baru mengurus keperluan Pak Wali sebelum ke kantor. Iya, okay. Bu Sely, ini spesial dalam rangka Hari Ibu. Kita ingin ngobrol lebih banyak nih tentang sosok Ibu Sely Darmawijaya Mantra itu seperti apa. Boleh kita ngobrol-ngobrol di luar? Ayo, mari. Ibu keluar dulu ya. Karena kan kita tahu ya Bu ya, Ibu aktivitasnya di luar itu kan banyak sekali. Masih sempet-sempetnya Ibu di dapur gitu, Bu. Itu rumit nggak sih ngurusin segala macam itu, Bu? Kalau dikatakan rumit sih enggak ya, karena ini rutin kita lakukan, tugas kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Sebenarnya menjadi kendala sebenarnya adalah masalah waktu. Masalah waktu. Jadi waktu untuk keluarga, kebersamaan dengan keluarga sekarang sangat-sangat berkurang. Karena ini adalah salah satu risiko yang harus kita terima karena kita dalam hal ini mengabdi kepada masyarakat. Iya, ngomongin mengabdi kepada masyarakat ini banyak sekali yang kita ketahui peran Ibu di luar. Ada 6 jabatan yang Ibu emban gitu ya Bu, ya, mulai dari Bunda PAUD, Ketua PKK gitu Bu. Nah, banyak sekali informasi dan berita yang menyatakan Ibu ini sangat mendukung sekali kegiatan anak-anak yang berbau sosial. Itu kenapa Bu? Iya, jadi karena tugas saya mendampingi suami, jadi apapun program pemerintah ya sudah seharusnya saya dukung, dan semua program yang saya lakukan semua selalu bersinergi dengan pemerintah. Nah, jadi banyak kegiatan sosial, banyak program inovasi yang sudah kami lakukan khusus kepada anak-anak disabilitas. Nah, seperti ini yang saya bawa. Ini adalah beberapa program di mana kita di K3S, saya selaku Ketua K3S Kota Denpasar, itu kita bisa memberdayakan, kemudian meningkatkan kreativitas anak-anak disabilitas, karena setelah kita berikan mereka ruang, kita berikan kesempatan untuk mereka tampil, ternyata mereka bisa. Sungguh luar biasa. Jadi kami K3S itu sudah mengeluarkan CD album. Ini penyanyinya semua adalah anak-anak tunanetra, dan saya di sini juga ikut jadi penyanyi. Oh, jadi penyanyi. Nah, ini menarik nih Bu. Kenapa Ibu punya inspirasi untuk dijadikan DVD aja deh gitu? Kenapa Bu? Jadi K3S yang saya pimpin, kebetulan anggotanya juga ada Rahtut Triple X. Itu kami bersama-sama menggali potensi anak-anak disabilitas khususnya, kemudian anak-anak tunanetra banyak yang mempunyai kemampuan untuk bernyanyi, kami berikan mereka kesempatan. Jadi lahirlah sebuah CD album. Selain CD, saya juga menerbitkan sebuah film FTV, yaitu judulnya Widya Jemari Jiwaku Menari. Nah, ini mengangkat kisah nyata seorang anak tuli. Di mana juga dia mempunyai kemampuan untuk menari, jadi kita angkat kisah nyatanya. Nah, tujuan untuk membuat film ini, kami ingin memberikan motivasi kepada masyarakat luas, khususnya anak-anak yang normal ya. Ini menjadi motivasi buat mereka bahwa anak-anak yang mempunyai kekurangan, itu mereka ternyata mempunyai kelebihan.
Ibu, di luar dari kegiatan itu, semua masyarakat khususnya Kota Denpasar tahu kalau Ibu Sally adalah istri orang nomor 1 di Kota Denpasar. Bentuk dukungannya ke Bapak itu seperti apa sih Bu, kalau dari sosok Bu Sally sendiri? Oh ya. Khususnya di dunia politik ya Bu ya. Ya, jadi saya selalu mendukung Bapak. Jadi tugas saya di sini adalah tugas mendengarkan dan mengerti. Ya, di sini seseorang seperti Bapak yang sibuknya sangat luar biasa dan juga tugasnya berat sekali ya. Jadi saya selaku istri selalu siap mendengarkan keluhan, mendengarkan masalahnya, kemudian selain mendengar juga harus mengerti. Karena seorang suami yang mempunyai kesibukan dan tugas yang berat, dia membutuhkan pendamping untuk mendengar keluhannya gitu. Jadi di situ posisi saya sebagai istri untuk mendengarkan dan mengerti masalahnya. Kalau sebagai partner Bu seperti apa? Kalau sebagai partner ya saya selalu mendukung, kemudian membantu juga program-programnya. Bagaimana juga kalau dulu mungkin prioritas saya hanya mengurus, prioritas utama adalah untuk suami dan anak-anak. Nah, tapi sekarang ada prioritas lain yang harus diperjuangkan, harus diperhatikan, yaitu warga atau masyarakat Kota Denpasar. Iya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa bersama-sama bisa melihat atau memajukan pendidikannya, kemudian juga memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan dari anak-anak yang ada di Kota Denpasar. Itu jadi concern yang paling penting ya Bu? Iya, betul. Itu kenapa sih Bu, ini tertarik sekali nih Bu saya untuk membahas terkait apalagi kegiatan sosial yang tadi Ibu lakukan gitu kan. Ada juga Ibu sebagai ketua perkumpulan pecinta tanaman. Nah betul. Itu kan hal-hal seperti itu kemudian Ibu terapkan ke anak-anak untuk mencintai dan mengerti tentang membajak sawah, mendongeng gitu Bu. Ya itu saya selaku Bunda PAUD ya. Selaku Bunda PAUD kami ingin memperkenalkan melestarikan budaya kepada anak-anak, khususnya anak-anak usia dini. Kita bisa memperkenalkan lebih dini atau budaya dan juga melestarikan budaya tersebut. Nah sekarang ini anak-anak kan sudah mulai jarang orang tua yang mendongeng kepada anaknya. Tidak seperti dulu ya, zaman kita dulu selalu didongeng oleh ibu, kemudian selalu didongengkan oleh nenek. Nah sekarang anak-anak mau tidur harus gadget dulu. Kemudian informasi yang mereka terima juga sekarang sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini kita kembali mengenalkan mendongeng kepada anak-anak. Kemudian mendongeng itu kan sangat komunikatif ya. Itu di malam hari atau kapanpun bisa dilakukan untuk mendekatkan hubungan seorang ibu dan anak. Nah kami di Kota Denpasar membuat program mendongeng di tengah carik juga supaya lebih menarik buat anak-anak, mengenalkan alam kepada anak-anak. Dan juga pada saat event-event yang ada di Kota Denpasar, kami PKK selalu melaksanakan kegiatan lomba mendongeng pengajar PAUD kepada anak-anak. Oke. Nah Bu Sally, ini ada satu hal yang penting yang ingin saya tahu sebenarnya. Dengan berbagai aktivitas tersebut pastinya kan ada masa di mana Bu Sally merasa harus capek nih gitu. Tapi ini akan kita bahas usai jeda Bu ya. Ya jadi jangan kemana-mana, tetap di Net Bali. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.